Menyebarnya virus corona di Indonesia agaknya sudah mulai mengkhawatirkan. Pasalnya hingga kemarin, Minggu 15 Maret 2020, setidaknya terdapat 117 kasus positif corona yang tersebar di berbagai wilayah. Kasus ini bertambah sebanyak 21 sejak hari Sabtu lalu yang hanya terdapat 96 kasus dengan rincian 5 orang meninggal dan 8 orang sembuh. Menurut analis Johns Hopkins University and Medicine, pekan lalu Indonesia masih menempati posisi ke-29 sebagai negara dengan kasus infeksi corona dan menjadi negara dengan presentasi kematian tertinggi kedua dunia, yakni 5,2% setelah Italia yang mencapai 7,2%. Namun sejak kemarin, Indonesia menempati urutan ketiga menjadi 4,27% setelah Italia dan Iran. Lalu bagaimana reaksi para pesohor tanah air memandang fenomena corona di Indonesia yang semakin meningkat sewaktunya? Ya sedih juga, terus takut ada gitu kan. Ya pokoknya campur-campur sih gitu karena karena aktivitas kita pasti keganggu semua, ekonomi kita pasti keganggu semua gitu kan. Apalagi orang-orang yang kerjanya maksudnya di benar-benar di pusatnya Jakarta itu kan yang penuh dengan keramaian gitu. Itu pasti takut banget gitu, kayak saya aja kayak ke mall gitu, itu agak-agak ngeri sebenarnya gitu. Mengerikan ya. Jujur gue pribadi takut sih sebenarnya. Cuman ya tetap harus dijalanin kegiatan kan. Tapi kita tinggal nunggu imbauan dari pemerintah aja. Cuma untuk diri sendiri pastinya kita ningkatin kewaspadaan. Maksudnya lebih ngejaga kebersihan, lebih yang rajin cuci tangan. Pastinya serem banget sih, terus jadi lebih aware aja. Karena kan kalau dulu kan lebih kayak mau makan apa dimakan gitu kan. Terus habis itu kadang-kadang suka lupa cuci tangan. Sekarang lebih memperhatikan kebersihan aja sih. Cepatnya penularan virus corona di Indonesia pun membuat dampak yang tak main-main. Selain pembatalan beberapa konser yang berbondong-bondong dilakukan artis dari luar negeri, sejumlah pesta olahraga pun terpaksa dibatalkan. Kementerian Kesehatan dan Kemenpora bersama dengan stakeholder olahraga, sebagaimana yang saya sudah sampaikan di atas tadi yang kami mintakan pandangannya, akan segera merumuskan protokol tentang penanganan virus corona, khususnya di lingkungan kegiatan keolahragaan. Demi meminimalisir penyebaran virus COVID-19, beberapa negara di dunia juga telah menerapkan lockdown, seperti Tiongkok yang melakukan hal tersebut terhadap kota Wuhan yang menjadi kota pertama penyebaran COVID-19. Lalu bagaimana dengan Indonesia, khususnya DKI Jakarta yang memiliki pasien kasus corona terbanyak di tanah air? Akankah pemerintah mengikuti jejak mereka yang telah melakukan lockdown demi mengantisipasi semakin meluasnya penularan corona di ibu kota? Selain Tiongkok, beberapa negara lain seperti Italia serta Filipina juga telah melakukan lockdown pasca teridentifikasi banyak kasus kematian akibat virus jenis SARS dan MERS tersebut. Lantas sebenarnya apa dimaksud dengan lockdown? Lockdown merupakan sebuah upaya menutup akses keluar masuk ke suatu negara atau kota untuk mencegah penyebaran virus yang lebih luas. Pemerintah juga melarang warganya untuk mengadakan pertemuan yang melibatkan banyak orang sehingga risiko penularan dapat diminimalisir. Belakangan demi mengantisipasi menyebarnya wabah corona, pemerintah kota Solo dan Banten kabarnya telah menjadikan pandemi COVID-19 sebagai kasus luar biasa. Meski tak menyebut langkah yang diambil sebagai lockdown, namun pemerintah daerah bahkan telah liburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan menggantinya dengan aktivitas belajar online selama 14 hari ke depan. Pemerintah Kota Bandung agaknya lebih tegas dalam mengambil sikap. Pasalnya, demi mencegah penyebaran virus COVID-19 di kotanya, Pemkot Bandung telah menolak kunjungan kerja dari luar kota dan meminimalisir perjalanan dinas ke kota lain. Sementara itu di Jakarta sendiri, meski rencana lockdown masih menjadi perbincangan para pemangku kebijakan di ibu kota, akan tetapi kenyataannya, pemerintah DKI Jakarta sudah menutup sebagian tempat wisata, sekolah, serta tempat umum lainnya.
Gubernur Anies Baswedan juga bahkan telah mengumumkan menutup sekolah-sekolah dan menghimbau siswa-siswi untuk belajar via daring atau online. Lalu seperti apa tanggapan para selebritis jika Indonesia akan melakukan lockdown seperti negara-negara lainnya? Jadi menurut gue ya, kalau memang harus diberhentikan, mau nggak mau kita sama-sama berhenti dulu. Kita sampai ada penurunan dari wabah virus ini sih. Kalau itu yang memang terbaik untuk Indonesia ya itu harus dilakuin gitu loh. Itu juga jangan ditunda, juga jangan memang harus ada diulur-ulur gitu loh. Untuk mempersempit, istilahnya kan untuk mempersempit ruang penyebaran gitu loh. Berarti kan lebih ke sentral ya. Jadi kalau memang udah di lock, berarti kan memang udah nggak ada yang bisa masuk, nggak ada yang bisa keluar. Kalau memang dirasa sudah perlu, bahkan kalaupun ada lockdown pun kalau misalnya sudah perlu, kalau menurut aku harus dilakukan ya nggak apa-apa gitu. Karena daripada menyebar luas. Kuliahku pun diliburin. Sebenarnya sih kalau emang itu tindakan preventif yang paling baik, harusnya sih nggak apa-apa ya. Karena contohnya kayak di Wuhan aja, di lockdown, terus habis itu mereka lebih fokus sama pengobatannya, sekarang udah pada recovery. Sebenarnya kalau Indonesia itu belum siap. Kenapa saya bilang? Bukan saya aja, semua mungkin saudara-saudaraku banyak yang belum bisa lockdown. Karena kenapa? Karena rata-rata di Indonesia ini cari hari ini besok habis, cari hari ini besok habis. Jadi bagaimana lagi? Makanya kita lebih baik pasrah. Akibat lockdown memang menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Ada yang setuju, ada yang tidak. Namun apakah keputusan meliburkan sekolah para siswa menjadi keputusan yang tepat? Benarkah himbauan untuk belajar di rumah selama 14 hari dapat dimanfaatkan para pelajar dengan sebaik-baiknya?